Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Mohon jangan lupa dengarkan video ini sampai selesai, biar tidak salah faham. Selamat menyaksikan. Indonesia tiba-tiba diguncang oleh sebuah kabar yang tak terduga. Berita yang awalnya hanya sekadar bisik-bisik di kalangan elit politik kini telah menyebar luas ke publik. Prabowo Subianto dikabarkan akan segera menikah. Namun, yang membuat berita ini semakin mengejutkan adalah satu hal, wanita yang akan dinikahinya bukan Titik Soeharto. Kabar ini pertama kali berembus di sebuah forum tertutup yang dihadiri oleh sejumlah tokoh politik dan pengusaha. Seorang sumber anonim yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai pernikahan Prabowo bukan sekadar spekulasi, tetapi telah menjadi sebuah rencana yang matang. Bukan lagi soal rumor, ini sudah dibahas secara serius, katanya. Media sosial pun langsung meledak dengan berbagai spekulasi. Nama Prabowo dan Titik Soeharto kembali menjadi trending topik di berbagai platform. Banyak yang bertanya-tanya, jika bukan Titik, siapa wanita yang telah berhasil menaklukkan hati Prabowo? Tidak butuh waktu lama bagi media-media nasional untuk menyoroti kabar ini. Sejumlah stasiun televisi bahkan menayangkan liputan khusus tentang kehidupan pribadi Prabowo. Para pengamat politik, wartawan senior, dan bahkan paranormal turut memberikan analisis mereka mengenai kemungkinan pernikahan ini. Namun, di tengah kehebohan yang terjadi, ada satu pertanyaan yang masih menggantung di benak publik, mengapa Prabowo memilih untuk menikah sekarang? Di usianya yang sudah tidak muda lagi, keputusan ini tentu bukan hal yang diambil dengan sembarangan. Apakah ini murni karena alasan pribadi, atau ada agenda politik yang tersembunyi di baliknya? Sementara itu, Prabowo sendiri belum memberikan komentar apapun. Seperti biasa, ia tetap tampil tenang dan penuh wibawa dalam setiap kemunculannya di hadapan publik. Namun, tatapan matanya yang penuh teka-teki justru semakin membuat orang penasaran. Di tengah spekulasi yang semakin liar, ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, jika kabar ini benar, maka ini akan menjadi salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah politik Indonesia. Pernikahan seorang tokoh besar seperti Prabowo bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bisa berdampak pada konstelasi politik nasional. Dan kini, seluruh negeri menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, siapa wanita yang akan menjadi pendamping hidup Prabowo. Dan bagaimana reaksi Titik Soeharto terhadap kabar ini? Ketika kabar pernikahan Prabowo Subianto mencuat, pertanyaan terbesar yang menggelayuti benak publik adalah, siapa wanita yang berhasil menaklukkan hati sang jenderal? Nama Titik Soeharto telah lama dikaitkan dengan Prabowo. Hubungan mereka, meski telah berakhir secara resmi, selalu diwarnai dengan spekulasi akan kemungkinan rujuk. Namun, kini muncul sosok baru yang diyakini akan menjadi pendamping hidup Prabowo. Informasi mengenai identitas wanita ini masih sangat minim. Namun, sumber-sumber terpercaya mulai membocorkan beberapa petunjuk. Wanita ini dikabarkan bukan berasal dari dunia politik, bukan pula dari keluarga konglomerat besar. Sebaliknya, ia disebut sebagai sosok yang cerdas, berpendidikan tinggi, dan memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia sosial dan kemanusiaan.
Desas-desus lain menyebutkan bahwa wanita ini adalah seorang akademisi yang telah lama berhubungan dengan Prabowo dalam berbagai diskusi intelektual. Ia bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas. Beberapa foto yang beredar menunjukkan sosok seorang wanita elegan yang kerap terlihat dalam acara-acara formal, meski tidak pernah berdiri terlalu dekat dengan Prabowo. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah wanita ini benar-benar cinta sejati Prabowo? Ataukah ada faktor lain yang mendorong pernikahan ini? Sementara itu, beberapa kalangan mulai menghubungkan kabar pernikahan ini dengan strategi politik yang lebih besar. Pernikahan bagi seorang pemimpin nasional bukan sekadar urusan pribadi, ujar seorang analis politik dalam sebuah wawancara televisi. Ini bisa menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat posisi politiknya. Namun, satu hal yang pasti, siapapun wanita ini, kehadirannya telah cukup untuk membuat publik gempar. Semua mata kini tertuju pada Prabowo, menunggu klarifikasi resmi yang bisa mengakhiri semua spekulasi yang semakin liar. Di sisi lain, pertanyaan besar lainnya muncul, bagaimana perasaan Titik Soeharto terhadap kabar ini? Apakah ia benar-benar sudah merelakan Prabowo untuk melangkah ke kehidupan baru bersama wanita lain? Publik hanya bisa menunggu, sementara rumor terus berkembang dan semakin sulit dibendung. Ketika kabar pernikahan Prabowo Subianto dengan wanita lain mulai menyebar luas, banyak orang yang langsung mengalihkan perhatian mereka pada Titik Soeharto. Wanita yang selama ini selalu dikaitkan dengan Prabowo itu seolah menjadi sosok yang paling terdampak oleh berita ini. Selama bertahun-tahun, hubungan Prabowo dan Titik selalu menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Keduanya pernah menikah dan dikaruniai seorang putra, Ragowo Hedi Prasetyo, sebelum akhirnya berpisah. Namun, meski telah lama bercerai, keduanya tetap terlihat akrab dalam berbagai kesempatan. Banyak orang yang percaya bahwa mereka masih memiliki perasaan satu sama lain, dan harapan untuk rujuk pun tak pernah benar-benar padam. Namun, kini semua harapan itu seolah pupus. Prabowo dikabarkan akan menikah dengan wanita lain, dan untuk pertama kalinya, Titik harus menerima kenyataan bahwa pria yang pernah menjadi suaminya benar-benar melangkah ke arah yang berbeda. Wartawan pun berusaha mendapatkan komentar langsung dari Titik. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat tetap tenang dan anggun seperti biasanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, sebuah kesedihan yang berusaha ia sembunyikan. Ketika akhirnya seorang jurnalis senior berhasil mewawancarainya secara eksklusif, jawaban yang diberikan Titik membuat publik semakin penasaran. Saya tidak ingin mengomentari kehidupan pribadi orang lain, katanya dengan senyum tipis. Saya hanya berharap yang terbaik untuk beliau. Jawaban ini, meskipun terdengar diplomatis, justru menimbulkan lebih banyak spekulasi. Apakah Titik benar-benar merelakan Prabowo? Ataukah ia hanya berusaha menjaga harga diri di depan publik? Sementara itu, orang-orang terdekat Titik mulai angkat bicara. Salah satu sahabat dekatnya mengungkapkan bahwa meskipun ia tampak tegar di depan umum, Titik sebenarnya sangat terkejut dan kecewa. Mereka sudah melalui banyak hal bersama. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, katanya. Di media sosial, para pendukung Titik pun mulai menyuarakan simpatinya.
Banyak yang menilai bahwa Prabowo dan Titik adalah pasangan serasi yang seharusnya kembali bersama. Sejak dulu kita selalu berharap mereka bersatu lagi. Ini benar-benar mengejutkan, tulis salah satu netizen. Namun, di tengah badai emosi dan spekulasi yang berkembang, Titik memilih untuk diam. Ia tidak ingin terjebak dalam drama yang lebih besar. Ia tetap menjalani kegiatannya seperti biasa, menunjukkan bahwa dirinya adalah wanita yang kuat, meskipun di dalam hati mungkin sedang bergejolak. Kini, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah ini benar-benar akhir dari kisah Prabowo dan Titik? Ataukah masih ada kemungkinan bahwa takdir akan membawa mereka kembali bersama? Sementara itu, pernikahan Prabowo yang masih menjadi misteri semakin mendekati titik terang. Siapakah wanita yang akan menggantikan posisi Titik dalam kehidupan Prabowo? Jawaban atas pertanyaan ini akan segera terungkap. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi, satu nama mulai muncul dari bayang-bayang. Wanita yang disebut-sebut akan menjadi pendamping hidup Prabowo bukanlah sosok biasa. Dia bukan berasal dari lingkaran politik maupun keluarga militer. Justru, ia datang dari dunia yang jauh berbeda, seorang akademisi dan aktivis sosial yang selama ini jarang tersorot media. Wanita ini dikenal sebagai seseorang yang cerdas, berpendidikan tinggi, dan memiliki pengaruh dalam dunia filantropi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Prabowo bertemu dengannya dalam sebuah forum intelektual, di mana mereka terlibat dalam diskusi panjang mengenai masa depan bangsa. Dari sekadar debat akademik, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih personal dan mendalam. Para jurnalis mulai menelusuri lebih jauh. Foto-foto wanita ini yang sebelumnya nyaris tak pernah diperhatikan kini mulai bermunculan di berbagai media. Dalam beberapa acara resmi, ia terlihat berdiri di sudut ruangan, jauh dari sorotan kamera, tetapi kehadirannya kini mulai menjadi pusat perhatian. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya identitasnya, tetapi juga bagaimana wanita ini memiliki karakter yang sangat berbeda dari Titik Soeharto. Jika Titik adalah simbol keanggunan keluarga cendana, wanita ini adalah sosok independen yang dikenal dengan pemikiran progresifnya. Ia bukan hanya pasangan, tetapi juga tantangan bagi Prabowo. Lantas, mengapa Prabowo memilihnya? Seorang sumber dalam yang dekat dengan lingkaran Prabowo mengungkapkan bahwa hubungan ini bukan semata-mata soal cinta. Ada faktor lain yang lebih besar. Wanita ini memberikan sesuatu yang belum pernah Prabowo dapatkan sebelumnya, perspektif yang segar dan dorongan intelektual yang kuat. Dia adalah seseorang yang tidak hanya mendukungnya, tetapi juga menantangnya untuk menjadi lebih baik, ungkap sumber tersebut. Namun, keputusan Prabowo untuk menikahi wanita ini tidaklah mudah. Ada tekanan besar dari berbagai pihak yang merasa bahwa Prabowo seharusnya kembali kepada Titik. Bahkan, beberapa politisi senior dikabarkan berusaha meyakinkan Prabowo untuk mempertimbangkan ulang keputusannya. Di media sosial, perdebatan semakin memanas. Pendukung Prabowo terpecah antara mereka yang mendukung hubungan barunya dan mereka yang masih mengharapkan kembalinya hubungan dengan Titik. Prabowo butuh pasangan yang bisa membantunya di pemerintahan, bukan sekadar nostalgia masa lalu, kata seorang netizen. Namun, yang lain menulis, Titik adalah satu-satunya wanita yang benar-benar memahami Prabowo. Ini seperti menentang takdir. Sementara itu,
wanita yang menjadi pusat perhatian ini masih memilih diam. Ia tidak memberikan pernyataan apapun, tidak muncul dalam wawancara, dan tidak membalas pertanyaan media. Tetapi satu hal yang pasti, kehadirannya telah mengguncang takdir Prabowo. Kini, semua mata tertuju pada satu momen yang dinanti-nantikan. Apakah Prabowo akan mengumumkan secara resmi pernikahannya, atau akankah tekanan publik membuatnya berubah pikiran? Sementara pertanyaan ini masih menggantung, sebuah undangan misterius mulai beredar di kalangan orang-orang terdekat Prabowo. Sebuah pernikahan akan segera terjadi, dan bangsa ini bersiap untuk menyaksikan babak baru dalam kehidupan sang pemimpin. Di tengah kabut spekulasi yang semakin tebal, sebuah undangan misterius mulai beredar di lingkaran elit politik dan bisnis. Undangan itu berwarna emas dengan aksen elegan, menandakan bahwa acara yang akan digelar bukan sekadar perayaan biasa. Namun, yang lebih mengejutkan, tidak ada nama jelas yang tertera sebagai mempelai wanita. Hanya ada satu hal yang pasti, nama Prabowo Subianto tertulis dengan jelas sebagai calon pengantin pria. Kabar ini langsung mengguncang berbagai kalangan. Para tokoh politik mulai bertanya-tanya, mengapa pernikahan ini begitu dirahasiakan? Mengapa nama mempelai wanita masih menjadi teka-teki? Biasanya, pernikahan tokoh besar seperti Prabowo akan diumumkan secara resmi dengan persiapan yang matang. Namun kali ini, semuanya terjadi begitu diam-diam, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Di ruang-ruang diskusi eksklusif, para elit politik mulai berspekulasi. Apakah ini bagian dari strategi besar? Tanya seorang pengusaha senior. Ataukah Prabowo hanya ingin menjaga privasi? Seorang sumber yang dekat dengan Prabowo mengungkapkan bahwa undangan ini hanya diberikan kepada kalangan tertentu saja, tanpa ada pengumuman resmi ke publik. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Prabowo ingin menghindari kontroversi besar yang mungkin muncul. Namun, di sisi lain, keputusan ini justru semakin membakar rasa penasaran masyarakat. Para wartawan mulai berlomba-lomba mencari informasi, mencoba menelusuri siapa sosok wanita yang akan dinikahi Prabowo. Media sosial pun menjadi medan perang opini. Sebagian netizen mendukung keputusan Prabowo untuk merahasiakan pernikahannya. Mungkin beliau hanya ingin menikah dengan tenang, tanpa campur tangan politik, tulis seorang pengguna Twitter. Namun, yang lain merasa kecewa. Sebagai tokoh publik, seharusnya beliau lebih transparan. Ini bukan sekadar urusan pribadi, tapi juga menyangkut citra bangsa, komentar yang lain. Sementara itu, reaksi dari Titik Soeharto semakin menjadi sorotan. Beberapa sumber mengklaim bahwa Titik telah menerima undangan tersebut, tetapi memilih untuk tidak memberikan respons. Seorang sahabat dekatnya mengatakan, Bu Titik adalah wanita yang kuat. Tapi tentu ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Di tengah situasi yang semakin memanas, muncul rumor bahwa Prabowo sebenarnya dihadapkan pada dilema besar. Sumber-sumber tertentu menyebutkan bahwa ada tekanan dari beberapa pihak untuk menunda pernikahan ini hingga situasi lebih kondusif. Namun, di balik semua spekulasi dan gosip yang beredar, satu hal kini menjadi semakin jelas, Prabowo benar-benar akan menikah dan tidak akan kembali kepada Titik Soeharto. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah wanita yang akan berdiri di sampingnya saat hari pernikahan tiba? Jawaban dari misteri ini semakin dekat,
dan seluruh negeri menahan napas menunggu kebenaran terungkap. Malam itu, kediaman Prabowo Subianto di Hambalang diselimuti suasana yang tidak biasa. Di balik megahnya rumah yang berdiri kokoh, ada ketegangan yang tidak terlihat oleh publik. Para ajudan dan staf terlihat lebih sibuk dari biasanya, mondar-mandir dengan ekspresi serius. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Prabowo menerima sejumlah pesan misterius yang berisi peringatan keras. Isinya jelas, jika ia tetap menikah dengan wanita pilihannya, akan ada konsekuensi yang harus ia tanggung. Ancaman ini diduga berasal dari beberapa pihak yang merasa bahwa pernikahan Prabowo akan mengubah keseimbangan politik dan kekuatan di Indonesia. Seorang analis politik senior bahkan menyebutkan bahwa pernikahan ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari pertarungan kekuasaan yang lebih besar. Sementara itu, di tempat lain, Titik Soeharto masih memilih untuk diam. Beberapa orang dekatnya menyebutkan bahwa ia telah menerima telepon langsung dari Prabowo, tetapi percakapan itu berlangsung singkat dan penuh kecanggungan. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan panjang, hanya ucapan bahwa Prabowo berharap yang terbaik untuknya. Namun, yang mengejutkan, setelah percakapan itu, Titik tiba-tiba membatalkan beberapa jadwal kegiatannya. Ia dikabarkan menghilang sementara dari sorotan publik, memicu spekulasi bahwa ia mengalami tekanan emosional yang luar biasa. Sementara itu, di kalangan elit politik, para tokoh senior yang selama ini mendukung Prabowo mulai terbelah. Ada yang mendukung keputusan Prabowo untuk menikahi wanita pilihannya, tetapi ada juga yang menganggap bahwa ini adalah langkah yang berisiko bagi masa depan politiknya. Seorang mantan menteri yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Prabowo seharusnya lebih berhati-hati. Ini bukan hanya soal cinta. Ini soal warisan sejarah, kekuatan politik, dan keseimbangan kekuasaan yang sudah lama terjalin. Namun, bagi Prabowo, keputusan ini sudah final. Ia telah memilih jalannya sendiri, meskipun harus menghadapi badai yang begitu besar. Malam semakin larut, tetapi di Hambalang, lampu-lampu masih menyala terang. Ajudan dan tim keamanan terus berjaga, sementara di dalam sebuah ruangan tertutup, Prabowo duduk sendirian, memandangi undangan pernikahan yang kini ada di tangannya. Di luar, suara angin berhembus kencang, seakan menjadi pertanda bahwa hari-hari ke depan tidak akan mudah. Namun, satu hal yang pasti, hari pernikahan semakin dekat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, Hambalang terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin menyelimuti kediaman megah Prabowo, tetapi di dalamnya, ada ketegangan yang lebih menusuk daripada sekadar angin malam. Di sebuah ruangan tertutup, hanya diterangi lampu temaram, Prabowo duduk termenung. Di tangannya, ia menggenggam secarik kertas berisi sebuah pesan yang baru saja diterimanya. Pesan itu bukan ancaman, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, sebuah pengakuan yang bisa mengubah segalanya. Salah satu orang kepercayaannya masuk ke ruangan dan dengan hati-hati berkata, "Pak, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda." Katanya, ini soal yang sangat penting sebelum pernikahan besok. Prabowo menghela napas panjang. Ia tahu, semakin dekat hari pernikahannya, semakin banyak rahasia yang mulai terungkap. Dengan isyarat tangan, ia meminta agar orang itu segera masuk. Dan di sanalah,
berdiri seseorang yang selama ini ia kira sudah tak lagi punya urusan dengannya, Soeharto. Pertemuan yang tak terduga. Melangkah masuk dengan wajah tenang, tetapi matanya menyiratkan perasaan yang sulit diartikan, antara kecewa, marah, atau mungkin masih ada cinta yang tersisa. Ia menatap Prabowo dengan tajam sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin bicara 4 mata." Tidak lebih dari 5 menit. Para ajudan dan orang-orang kepercayaan Prabowo segera meninggalkan ruangan, menyisakan mereka berdua dalam kesunyian yang menegangkan. "Aku tahu kau sudah membuat keputusanmu," ujar dengan suara datar. "Aku tidak akan memohon atau meminta sesuatu yang tidak mungkin. Aku hanya ingin kau tahu sesuatu sebelum kau benar-benar menikah dengan dia." Prabowo tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Melangkah lebih dekat, mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya, lalu meletakkannya di atas meja. "Buka ini setelah aku pergi," katanya singkat. Prabowo tetap diam, tetapi sorot matanya berubah. Ia tahu bahwa sesuatu dalam amplop itu bisa mengubah segalanya. Sebuah kebenaran yang tersembunyi. Setelah pergi, Prabowo menatap amplop itu selama beberapa detik sebelum akhirnya membukanya. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen dan satu foto lama yang membuat Prabowo terhenyak. Foto itu adalah dirinya, bertahun-tahun lalu, bersama wanita yang akan dinikahinya besok. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di foto itu, ada sosok lain, seseorang yang selama ini ia kira tidak terlibat dalam kehidupannya. Jantung Prabowo berdegup kencang. Dokumen-dokumen dalam amplop itu mengungkap sebuah fakta yang selama ini tidak pernah ia duga. Wanita yang akan ia nikahi memiliki hubungan yang lebih dalam dengan keluarganya di masa lalu. Dan lebih dari itu, ada satu fakta yang bisa mengguncang seluruh pernikahan ini. Dilema besar di ambang pernikahan. Malam semakin larut, tetapi pikiran Prabowo semakin berkecamuk. Ia sadar, keputusan untuk menikah besok bukan lagi sekadar urusan hati atau politik, ini adalah soal kebenaran yang baru saja terungkap. Apakah ia akan tetap menikah? Ataukah ia akan membatalkan segalanya di detik terakhir? Di luar, Hambalang masih sunyi. Tapi di dalam rumah itu, seseorang sedang dihadapkan pada pilihan terbesar dalam hidupnya. Dan hanya dalam beberapa jam lagi, seluruh dunia akan tahu jawabannya. Fajar menyingsing di Hambalang, tetapi suasana di kediaman Prabowo Subianto jauh dari kata tenang. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagianya, hari pernikahan yang telah direncanakan secara diam-diam, tetapi kini justru dipenuhi tanda tanya. Di dalam kamar pribadinya, Prabowo masih duduk diam, menatap dokumen dan foto yang semalam diberikan oleh Soeharto. Malam panjang telah berlalu, tetapi hatinya masih berkecamuk. Apakah ia tetap akan menikah? Atau kebenaran yang baru saja terungkap telah mengubah segalanya? Tekanan dari berbagai arah. Di luar ruangan, ajudan dan orang-orang kepercayaannya mulai resah. Waktu terus berjalan, tetapi Prabowo belum memberikan arahan apapun. Sementara itu, undangan pernikahan yang jumlahnya terbatas telah sampai di tangan para tokoh penting, dari elit politik, pengusaha besar, hingga tokoh militer senior. Di Jakarta, media mulai mencium ada yang tidak beres. Beberapa jurnalis investigasi yang sudah lama mencurigai adanya sesuatu yang besar di balik pernikahan ini kini bergerak lebih cepat, mencoba mengorek informasi dari berbagai sumber.
Salah satu stasiun televisi bahkan mulai menyiarkan laporan eksklusif. Lebih besar dari, kami mendapatkan bocoran bahwa pernikahan ini bukan hanya soal asmara, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap peta politik nasional. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Prabowo benar-benar akan menikah hari ini? Sementara itu, di kediaman Titik Soeharto, suasana pun tak kalah mencekam. Sejak semalam, Titik memilih untuk tidak muncul di hadapan publik. Beberapa orang dekatnya menyebutkan bahwa ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang pribadinya, diam tanpa kata. Seorang sahabatnya yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, Bu Titik memang sudah lama tidak bersama Pak Prabowo, tetapi ini bukan peristiwa biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pernikahan ini. Panggilan telepon rahasia. Di saat ketegangan mencapai puncaknya, telepon Prabowo tiba-tiba berdering. Di layar, tertera nama yang mengejutkan, seseorang dari lingkaran dalam keluarga Cendana. Prabowo menatap layar itu lama, sebelum akhirnya mengangkat telepon. Suara di ujung sana terdengar tenang, tetapi penuh dengan tekanan. Lebih besar dari, Prabowo, kau tahu apa yang kau lakukan. Pernikahan ini tidak hanya tentang dirimu. Jika kau tetap melanjutkannya, kau harus siap dengan konsekuensinya. Prabowo tidak langsung menjawab. Ia tahu betul apa arti ucapan itu. Lebih besar dari, aku sudah membuat keputusan, jawabnya akhirnya, suaranya mantap. Lebih besar dari, kau yakin? Lebih besar dari, ya. Telepon terputus. Tapi pertanyaannya kini bukan hanya tentang apakah ia akan menikah, melainkan, apakah ia akan tetap aman setelah pernikahan ini. Konspirasi yang mulai terungkap. Sementara itu, seorang jurnalis senior berhasil mendapatkan informasi yang menggemparkan. Dari sebuah sumber terpercaya, ia menemukan bahwa wanita yang akan dinikahi Prabowo ternyata memiliki koneksi dengan salah satu kekuatan besar di Indonesia, sebuah fakta yang selama ini dirahasiakan. Dalam laporannya, ia menulis, lebih besar dari, pernikahan ini bukan sekadar persatuan dua insan, tetapi sebuah peristiwa yang bisa mengubah tatanan kekuasaan di Indonesia. Jika ini benar terjadi, maka kita akan menyaksikan pergeseran besar dalam politik nasional. Berita ini segera menyebar luas, membuat publik semakin penasaran. Siapakah wanita itu? Dan mengapa pernikahan ini begitu berisiko? Di Hambalang, Prabowo akhirnya berdiri dari tempat duduknya. Ia melangkah menuju jendela, menatap matahari pagi yang mulai naik. Ia tahu, dalam hitungan jam, seluruh dunia akan mengetahui jawabannya. Pertanyaannya kini adalah, apakah ia siap menghadapi badai yang akan datang? Pagi telah beranjak siang, tetapi di Hambalang, keputusan terbesar dalam hidup Prabowo Subianto masih menggantung. Di luar, para tamu undangan mulai berdatangan dalam jumlah terbatas. Mereka bukan sembarang orang. Para jenderal, pengusaha kelas kakap, politisi senior, dan perwakilan keluarga besar Cendana hadir dalam balutan busana formal. Namun, ketegangan terasa di antara mereka. Mereka tak hanya datang untuk menyaksikan pernikahan. Mereka datang untuk melihat apakah Prabowo benar-benar berani melangkah ke altar atau justru membatalkan segalanya. Sementara itu, di ruang pribadi Prabowo, situasi semakin memanas. Di hadapannya, duduk beberapa orang terdekatnya, termasuk sosok yang selama ini menjadi penasehat politiknya. Pak,
Ini bukan sekadar pernikahan. Ini tentang masa depan kekuasaan, kata seorang dari mereka dengan nada tegas. Jika Bapak tetap menikah, itu artinya Bapak siap menghadapi konsekuensi yang mungkin jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Prabowo menatap mereka satu persatu. Ia tahu betul risiko yang sedang dihadapinya. Aku sudah membuat keputusan, katanya akhirnya. Seketika ruangan itu sunyi. Ultimatum dari keluarga Cendana. Sementara itu, di sudut lain Hambalang, seorang utusan dari keluarga Cendana menunggu. Ia membawa sebuah pesan yang akan menjadi penentu hari ini. Begitu Prabowo datang, ia menyerahkan sepucuk surat. Ini pesan terakhir dari keluarga, katanya singkat. Prabowo membuka surat itu. Matanya menyapu tulisan yang jelas ditulis dengan penuh perhitungan. Lebih besar dari, jika kau tetap melangsungkan pernikahan ini, maka hubunganmu dengan keluarga akan berakhir selamanya. Kau harus memilih kekuasaan atau cinta. Jantung Prabowo berdegup kencang. Ancaman ini tidak main-main. Keluarga Cendana masih memiliki pengaruh besar dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia. Jika ia kehilangan dukungan mereka, maka masa depannya bisa berubah drastis. Tekanan dari lingkaran kekuasaan. Di Jakarta, berita tentang pernikahan ini mulai mengguncang dunia politik. Sejumlah pihak mulai menghubungi orang-orang dekat Prabowo. Mereka ingin kepastian. Sebuah pesan dari seorang tokoh penting di pemerintahan masuk ke ponsel salah satu ajudannya. Lebih besar dari, jika Prabowo tetap menikah, pastikan dia tahu bahwa jalannya menuju kursi kepresidenan akan semakin sulit. Ini bukan lagi soal cinta. Ini adalah pertaruhan antara ambisi dan perasaan. Detik-detik menuju keputusan terakhir. Di ruang ganti pengantin, wanita yang akan dinikahi Prabowo menunggu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, pernikahan ini bukan hanya tentang mereka berdua. Ia sadar, cintanya pada Prabowo akan membawanya masuk ke dalam pusaran politik yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di luar ruangan, para tamu semakin gelisah. Sudah waktunya akad dimulai, tetapi mempelai pria belum muncul. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mengatakan bahwa Prabowo ragu. Ada pula yang berbisik bahwa ia telah berubah pikiran. Di antara para undangan, seorang jurnalis senior menatap layar ponselnya dengan penuh antisipasi. Ia telah menyiapkan dua berita. 1. Prabowo Subianto resmi menikah, babak baru dalam hidupnya. 2. Prabowo membatalkan pernikahan, drama politik di balik keputusan besar. Kini, semua tergantung pada satu orang. Di dalam kamar pribadinya, Prabowo menarik napas dalam-dalam. Kemudian, ia melangkah keluar. Para ajudannya menatapnya dengan tegang. Kita ke pelaminan, Pak? Tanya salah satu dari mereka. Prabowo diam sejenak. Lalu, ia mengucapkan satu kalimat yang langsung mengubah segalanya. Hambalang bergetar dalam ketegangan. Para tamu undangan yang datang dalam jumlah terbatas kini mulai gelisah. Semua mata tertuju pada satu sosok, Prabowo Subianto. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegap, wajahnya tak menunjukkan ekspresi. Seorang ajudannya mengulang pertanyaan yang menggantung sejak tadi. Kita ke pelaminan, Pak? Prabowo menghembuskan napas panjang. Matanya menatap ke kejauhan, seolah sedang mengukur dampak dari keputusannya. Di satu sisi, ada cinta yang telah lama ia perjuangkan. Di sisi lain,
ada kekuatan yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Lalu, dengan suara mantap, ia mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang tercengang. Batalkan semuanya. Ledakan kejut di Hambalang. Kabar itu menyebar secepat kilat. Para undangan yang awalnya bersiap untuk menghadiri pernikahan kini terdiam, saling pandang dengan kebingungan. Seseorang berbisik, apa yang sebenarnya terjadi? Di barisan belakang, beberapa jenderal senior yang telah lama mengenal Prabowo hanya menghela napas. Mereka tahu ini bukan sekadar keputusan emosional. Ini adalah manuver politik kelas tinggi. Tetapi wanita yang seharusnya dinikahi Prabowo kini terduduk lemas di ruang rias. Matanya berkaca-kaca, tangannya bergetar. Ia telah mempersiapkan segalanya, menanggung beban kritik dan kontroversi, hanya untuk akhirnya ditinggalkan di hari paling penting dalam hidupnya. Seorang sahabatnya berusaha menenangkannya, tetapi ia menggeleng. Aku ingin mendengar alasannya sendiri. Dengan langkah cepat, ia berjalan keluar. Semua mata mengikutinya, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Konfrontasi terakhir. Di halaman Hambalang, di tengah hamparan tamu yang masih dalam keadaan terkejut, wanita itu akhirnya berdiri di hadapan Prabowo. Kenapa? Suaranya lirih, tetapi penuh luka. Prabowo menatapnya lama. Ia tahu, tidak ada jawaban yang cukup baik untuk menghapus sakit hati ini. Namun akhirnya, ia berkata dengan suara berat, karena aku memilih jalan yang berbeda. Mata wanita itu membulat, napasnya tertahan. Jalan yang berbeda. Ulangnya dengan suara gemetar. Jadi aku hanya bagian dari permainan ini. Prabowo tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air matanya yang hampir jatuh. Lalu, dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya, ia berbisik. Aku harap kau tidak menyesal. Kemudian, ia berbalik dan pergi. Para tamu masih terpaku, belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari keputusan ini. Tetapi, dalam lingkaran politik, semua orang tahu satu hal, Prabowo baru saja melemparkan dirinya ke dalam pusaran konflik yang lebih besar. Dampak yang mengguncang negeri. Tak butuh waktu lama sebelum media nasional menangkap berita ini. Dalam hitungan menit, judul-judul besar mulai muncul di layar televisi dan portal berita. Lebih besar dari, Prabowo batalkan pernikahan di detik terakhir, ada apa di baliknya? Manuver politik atau keputusan pribadi? Hambalang bergejolak. Keluarga Cendana dan Prabowo, hubungan yang retak. Sementara itu, di salah satu ruangan tertutup di Jakarta, seorang tokoh senior membaca berita itu dengan senyum tipis. Akhirnya dia memilih, gumamnya. Di tempat lain, Titik Soeharto hanya diam. Ia tahu, Prabowo tidak mungkin mengambil keputusan sebesar ini tanpa alasan yang kuat. Namun, satu pertanyaan tetap ada dalam benaknya, apakah Prabowo baru saja menyelamatkan dirinya, atau justru menghancurkan segalanya? Babak baru yang masih misteri. Di Hambalang, Prabowo berdiri sendirian di teras rumahnya. Angin berhembus dingin, tetapi pikirannya jauh lebih dingin. Ia telah membuat pilihan, tetapi pertanyaan yang lebih besar kini menghantui. Apakah ia baru saja kehilangan cinta terakhirnya? Ataukah ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Karena di dunia politik, tidak ada keputusan yang tanpa konsekuensi. Dan untuk Prabowo Subianto,
Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai.